Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajmain. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Kita berada di detik-detik terakhir atau hari-hari terakhir dari bulan yang mulia, bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Kita harapkan mudah-mudahan dengan beradanya kita di hari-hari terakhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ampunannya, rahmatnya, pembebasan dari nerakanya, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin Allahumma amin. Dan sama-sama kita ketahui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak menangis di 10 terakhir bulan Ramadan, karena akan keluar dari bulan Ramadan dan meninggalkan bulan Ramadan. Seperti Nabi, orang-orang beriman, orang-orang saleh, mereka menangis ketika akan berpisah dari bulan Ramadan. Dan kesedihan ada pada mereka selama 6 bulan setelah meninggalkan bulan Ramadan. Menangis seperti Nabi dan seperti orang-orang soleh itu patut kita pelajari. Karena umumnya menangis itu satu di antara dua. Menangis karena kebahagiaan atau menangis karena kesedihan. Kedua-duanya menyebabkan menangis tentunya bukan karena sekedar bahagia atau sekedar sedih, pasti karena sangat bahagia atau sangat sedih, sehingga membuat seseorang itu menangis. Kita dapat uang 50.000, senang, tapi sekedar senang. Kalau kita dapatnya lebih, kita akan mengeluarkan air mata karena sangat senang. Sama halnya yang kesedihan. Kalau hanya sekedar kehilangan 10.000, 20.000, 50.000, sedih, tapi nggak akan mengeluarkan air mata. Bila yang hilang darinya
menurutnya besar, pasti akan mengeluarkan air mata. Jadi sangat senang atau sangat sedih dapat membuat seseorang menangis. Ramadan ditinggal atau akan meninggalkan bulan Ramadan, menangis. Ini berarti karena apa? Sangat sedih. Bukan sekedar sedih, sangat sedih. Kenapa kok mereka sangat sedih? Bagaimana tidak sedih? Ditinggalkan bulan yang di dalamnya kita sangat mudah melakukan kebaikan, ketaatan. Sedikit hambatan menghalangi kita di dalam menjalankan kebaikan dan ketaatan. Bila dibandingkan di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita mau melakukan ketaatan, kebaikan, waduh berat. Hambatannya luar biasa. Tantangannya susah. Tapi di bulan Ramadan mudah kita melakukan kebaikan. Meninggalkan tarawih dengan tarawih masih banyak tarawihnya. Meninggalkan Al-Quran dengan membacanya masih banyak membacanya. Tapi kalau di luar bulan Ramadan kita mau membaca Al-Quran, mau mengistiqomahkannya, banyak meninggalkannya daripada membacanya. Kita berusaha membaca dengan istiqomah. Baca 1 hari, 2 hari kita tinggalkan, 3, 4 hari, 5 hari baru baca lagi. Sehari 2 hari kita tinggalkan lagi, 3, 4 hari. Jadi banyak meninggalkannya daripada membacanya. Tapi kalau di bulan Ramadan tidak, banyak membacanya daripada meninggalkannya. Nah kita tahu ketika kita membaca Al-Quran, ayat demi ayat, surat demi surat, pahala besar yang kita dapatkan. 1 hurufnya 10 kebaikan. Berarti kalau kita sudah membaca 100 huruf, berapa kebaikan yang sudah kita dapatkan? 200 huruf, berapa kebaikan? Itu mungkin 1 lembar sudah berapa ratus huruf kita baca. Apalagi kita membacanya di bulan Ramadan, yang pahalanya berlipat ganda, kebaikannya berlipat ganda. Tentunya sangat sedih. Kehilangan momen-momen, saat-saat yang tepat untuk meraih banyak pahala, banyak keistimewaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus menangis, belajar menangis sebagaimana mereka menangis. Kalau kita menangis, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena dikatakan orang yang menangis karena takut kepada Allah akan selamat. Dan orang yang tidak pernah menangis karena takut kepada Allah akan menangis selama-lamanya. Karena menangis adalah salah satu tanda takutnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan fakullu uyunil wara bagiyah fil hasyri illa thalathan kiram. Bakat hahuna khaf min rabbiha wa thaniya ghadda min haram wa thalithuha sahirat laylaha ala ta'atillah rabbil anam. Semua mata manusia di hari kiamat akan menangis, kecuali
tiga mata yang dimuliakan oleh Allah yang mereka tidak akan menangis di hari kiamat. Jadi di hari kebangkitan semua mata menangis karena mereka mendapatkan bencana, bala, musibah, menangis, ketakutan, kesedihan, menangis. Tapi tiga mata yang tidak akan menangis karena mereka mendapatkan kemuliaan, keistimewaan. Lah tiga mata itu mereka yang sedih di saat orang bahagia. Di saat orang bahagia dengan kelalaiannya. Di saat orang bahagia dengan kemaksiatannya. Di saat orang bahagia dengan kemungkarannya. Tiga mata itu justru mereka menangis. Justru mereka sedih. Tapi nanti mereka yang tadinya bahagia dengan kelalaiannya, dengan kemaksiatannya, dengan kemungkarannya, dengan kejahatannya, dengan kezalimannya menangis. Sedangkan mereka yang tadinya menangis karena takut kepada Allah, karena ketaatan, karena kebaikannya, akan bahagia, akan senang, jauh dari kesedihan. Yang pertama, yang tidak akan menangis nantinya adalah bakat hahuna. Di dunia menangis. Karena apa menangisnya? Min khauf atau khauf min rabbiha, karena takut kepada Allah. Menangisnya karena takut kepada Allah. Bukan menangis karena kehilangan sesuatu yang berharga atau kehilangan dunia, atau juga karena sakit. Jadi bukan menangis karena kehilangan dunia, kehilangan sesuatu yang berharga atau sakit. Jadi menangis karena takut kepada Allah. Lah mereka yang menangis karena takut kepada Allah ini siapa? Para nabi, orang-orang yang soleh. Mereka menangis karena takut kepada Allah. Karena itu jangan kita menangis kecuali seperti Nabi menangis, seperti orang-orang soleh menangis. Jadi sebabnya harus sama. Nabi menangis karena apa? Oh, karena takut kepada Allah. Kita juga gitu. Jangan menangis kecuali karena takut kepada Allah. Nabi menangis karena apa? Karena takut murkanya Allah. Jangan kita menangis kecuali karena takut murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ghadha min haram. Mata yang buta dari yang haram. Mata yang tertutup dari yang haram. Tidak memandang yang diharamkan, tidak memandang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah mata yang terbuka, tidak tidur di malam harinya, melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mata begadang karena ibadah, bukan mata begadang karena corona, atau mata begadang karena catur, remi, online. Tidak.
mata begadang karena ibadah. Mungkin dengan sholat, mungkin dengan zikir, mungkin dengan doa, mungkin dengan Quran dan yang lain sebagainya. Lah mata yang tidak mengalirkan air mata, sebab air mata yang tidak mengeluarkan air mata ini mata yang celaka. Tanda kerasnya hati. Air mata yang tidak bisa keluar ini tanda kerasnya hati. Dan kerasnya hati itu salah satu tanda jeleknya manusia. Idza ghasyal qalbu taksal uyun wa hadhihi alama li syarril anam. Jika hati keras, atos, taksal uyun, mata atau airnya beku, ngeristal, tidak mungkin bisa keluar, sulit keluar, berat, ibarat keran buntu. Dan itu tanda daripada tandanya orang-orang yang celaka, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita kalau gak bisa menangis, kita ini harus takut. Kita kalau nggak bisa menangis karena Allah, ini harus takut. Lah apa caranya untuk bisa menangis? Tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Dan untuk mengawalinya, berpura-puralah menangis, bergaya nangis. Wa illa tabaka, pura-puralah menangis, tapi jangan keterusan pura-puranya. Cuma sekedar untuk belajar. Terkadang orang yang berani itu berani mengambil resiko. Kamu bisa bawa mobil, bisa, padahal nggak bisa. Tapi dia hanya tahu cara, teori. Ambil resiko dia, bilang iya, bilang bisa, dikasih, hanya dia bisa menjalankan. Kita juga gitu, belajar menangis. Dengan apa? Berpura-pura menangis, akan keluar air mata. Besok pura-pura, akhirnya nanti akan keluar air mata karena takut kepada Allah tanpa pura-pura atau tanpa bergaya. Apalagi kalau kita bisa menangis di waktu malam, saat sunyi, tidak ada kehidupan dunia, jauh dari kehidupan manusia, kita menangis. Ini dapat apa? Dapat menyinari kuburan kita dengan cahaya. Lalu setetes air mata yang keluar karena takut kepada Allah, pahalanya lebih besar daripada kita bersedekah seperti gunung emas. Gunung terbuat dari emas kita sedekahkan, atau gunung terbuat dari makanan kita sedekahkan. Satu tetes masih lebih berharga, lebih mahal. Lah kita perlu menangis, apalagi dosa kita banyak. Ya kita perlu tangisi dosa-dosa kita yang banyak, yang mana itu semuanya tercatat. Kita juga perlu menangis karena menyia-nyiakan waktu malam, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terkadang kita begadang hanya untuk lalai, untuk maksiat. Padahal orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa, mereka di malam hari bangun beribadah kepada Allah, munajat, berdoa, membaca Al-Quran, beristighfar, dan yang lain
sebagainya. Nah, karena itu kita harus memiliki salah satu atau tiga-tiganya daripada tanda mata yang akan selamat, yang tidak akan menangis di hari kiamat nanti, yaitu mata yang takut kepada Allah, mata yang terpejam dari yang haram, dan mata yang terbuka bangun karena beribadah kepada Allah di waktu malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menangis karena takut kepada Allah, dan mudah-mudahan kita bisa memiliki rasa takut kepada Allah, menjauh dari kemaksiatannya, terhindar dari murkanya, masuk surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.